Halo Happy Investor, kembali lagi dengan NH Korindo Sekuritas. Kali ini kami akan memaparkan salah satu saham yang akan listing di Bursa Efek Indonesia, yaitu PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara (TBK) dengan kode emitennya yaitu BSMT. Untuk profil dari company ini sendiri, jadi perseroan adalah bank daerah yang merupakan perseroan terbatas yang saat ini seluruhnya itu dimiliki oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama-sama dengan pemerintah kota dan pemerintah se-Kabupaten Sumatera Utara. Perseroan didirikan pertama kali di tanggal 4 November 1961 dengan sebutan BPDSU. Seiring dengan perkembangan operasional dan usaha perseroan, akhirnya pada tahun 1999 bentuk hukum BPDSU diubah menjadi perseroan terbatas dengan nama PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara atau disingkat PT Bank Sumut dengan kedudukan dan berkantor pusat di Medan, Sumatera Utara, Indonesia. Nah, sejak didirikan di tahun 1961 hingga saat ini, perseroan selalu menanamkan tekadnya untuk menjadi bank terkemuka di daerah melalui produk dan layanan kompetitif serta jaringan luas yang dikelola secara profesional dengan tujuan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Nah, kemudian sebagai bank asli daerah Sumatera Utara dan captive market, perseroan terus meningkatkan awareness masyarakat dan stakeholders ini melalui layanan transaksi dan jasa perbankan yang prima. Kemudian kita lanjut. Nah, di sini bisa dilihat produk-produk dari company ini sendiri. Seperti biasa, perbankan ada konvensional, terus juga ada syariahnya, ada nasabah prioritas, dan juga ada international bankingnya. Kemudian untuk struktur IPO, kali ini emiten dari BSMT mengeluarkan sejumlah 2.934.798.300 lembar dengan persentase IPO-nya yaitu 23% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah penawaran umum. Nilai nominalnya yaitu Rp250 per lembar. Harga pelaksanaannya pada kisaran Rp350 hingga Rp510 per lembar. Nilai IPO maksimal ini yang akan didapat maksimal sebesar Rp1.496.747.133.000, di mana penjamin emisi kali ini yaitu ada Aldira Cita Sekuritas, BRI Dana Reksa Sekuritas, RHB Sekuritas, dan Yobi Kaihian Sekuritas. Nah, ini bisa dilihat struktur permodalan dan susunan pemegang saham baik sebelum dan sesudah IPO. Untuk jadwal IPO-nya, masa penawaran awal yaitu 5 hingga 18 Januari 2023, tanggal efektifnya yaitu 30 Januari 2023, masa penawaran umum 1 hingga 3 Februari 2023, tanggal pencatahannya yaitu 3 Februari 2023, tanggal distribusi sahamnya 6 Februari 2023, dan tanggal pencatatan di Bursa Efek Indonesia yaitu 7 Februari 2023. Nah, dana hasil IPO ini akan digunakan 80%-nya untuk modal kerja guna mendukung ekspansi bisnis termasuk kredit modal kerja, kredit investasi, dan kredit konsumsi. Kemudian 20%-nya ini 10% untuk capital expenditure dan 10%-nya untuk operational expenditure. Keuntungan kompetitif dari perseroan ini antara lain memiliki produk dan layanan digital, tim manajemen solid yang berpengalaman, perseroan adalah BPD terdepan di luar Pulau Jawa, jaringan distribusi luas, baik jaringan elektronik, cabang, dan jaringan bisnis lainnya. Nah, kemudian untuk faktor-faktor risiko utama ini ada risiko kredit, risiko usahanya antara lain risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, strategik, dan hukum. Risiko umumnya yaitu risiko kebijakan pemerintah. Adapun bagi investor sendiri, risiko yang perlu diperhatikan yaitu tidak liquidnya saham, fluktuasi harga saham perseroan, dan risiko pembagian dividen. Nah, ini kita bisa lihat untuk key financial highlights, di mana kalau kita lihat rasio-rasionya ya, untuk per 30 September 2022 NPL bruto di 2,76, NPL bersihnya di 1,48, kemudian debt to equity dan debt to asset masing-masing 843,59 dan 89,40. Kemudian untuk loan to deposit ratio-nya di 80,56. Nah, kemudian di sini ada laporan laba ruginya. Kalau misalnya kita lihat untuk rasio-rasionya per 30 September 2022, return on asset ini di 2,17%, return on equity-nya di 17,38%,
Kemudian ada net interest margin 6,84% dan BOPO-nya yaitu 75,19%. Oke, sekian pemaparan dari IPO kali ini. Terima kasih.